awal mula terjadi dosa zina dan siapa pelakunya. Kemudian juga kisah tentang salah satu cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang hidup di 3 zaman kenabian. Apakah ini sebuah fakta ataukah hanya sekedar khurafat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya angkat pembahasan ini dari seorang anak putri Adam alaihi salatu wassalam, Unuk bintu Adam ataupun Inak bintu Adam, dan cucu Adam alaihi salatu wassalam Uwaj ibn Unuk atau ibn Inak. Bagaimana kisahnya? Bagaimana terjadi awal perzinahan? Dan siapa Inak dan juga putranya Uwaj ibn Inak ibn Adam ini? Dan apakah benar kisah-kisah yang menyebar di sosmed, sosial media, di internet dan yang semacamnya tentang kisah 2 manusia ini? Apakah memang sebuah fakta atau hanya sekedar khayalan? Mari beberapa detik ke depan kita akan menjelaskan pembahasan yang kita akan paparkan di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya mulai kisah ini dengan sebuah cerita. Kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan dari pasangannya Hawa, selalu diberikan anak kembar. Dan Hawa itu melahirkan sampai 20 kali. Setiap melahirkan kembar, setiap melahirkan kembar, sehingga jumlah anak-anak Adam di zaman itu 20 perempuan dan 20 laki-laki. Akan tetapi salah satu turunan Adam alaihi salatu wassalam dari Hawa ini, ada satu turunannya yang aneh sendiri. Dia melahirkan tidak kembar, tetapi melahirkan sendirian. Dan dia seorang wanita, di mana memiliki kedua kepala, satu di bahu kanannya dan satu di bahu kirinya. Dan anehnya lagi, telapak tangannya bukan 10 tetapi 20. Jadi satu telapak tangan itu memiliki 10 jari, dan telapak kirinya juga memiliki 10 jari. Kemudian memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Dan namanya adalah Unuk ataupun Inak bintu Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah yang sungguh mengherankan dan juga kisah yang ajaib. Akhirnya Unuk ini oleh ibundanya Hawa dibesarkan. Tetapi setelah kemudian anak wanita Hawa yang lahir sendirian tanpa kembar ini sudah dewasa, rupanya dia termasuk wanita yang melakukan kekejian, melakukan keburukan. Setelah kemudian saudaranya Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil pun membawa pasangannya ke lembah, akhirnya beranak pinak di lembah dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Maka Unuk ataupun Inak ini bergabung dengan Qabil, dan dia wanita yang pertama kali melakukan perzinahan di tengah-tengah kabilah Qabil.
Setiap ada laki-laki yang suka dengan dia, maka dia akan mengajak berzina. Sehingga tidak tahu jumlah laki-laki yang sudah berzina dengan dia. Akhirnya Allah takdirkan dari salah satu laki-laki yang menzinahinya hamil dia. Tidak tahu anak yang mana, anak laki-laki yang mana, bapaknya siapa. Yang jelas dia hamil dari perzinahan ini. Ma'asyiral muslimin, dari sinilah kisah awal ternyata dosa zina itu dilakukan oleh salah satu putri Nabi Adam, namanya Unuk ataupun Inak. Bukan hanya itu saja, Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah diusir oleh Allah dari sorga ke bumi dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat supaya dirinya dan juga istrinya dijauhkan dari syaitan iblis. Akhirnya kalimat-kalimat itu ditulis dan digantungkan di leher Hawa supaya iblis tidak bisa mendekat. Lah oleh Inak ini dicuri kalimat-kalimat itu di leher Hawa ketika Hawa sedang tertidur. Dengan sebab itulah akhirnya dia pun mempelajari ilmu sihir. Dan dikuasainya sihir menjadikan dia wanita yang zalim dan suka menyakiti manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika sudah terlalu banyak kerusakan yang dilakukan oleh Inak atau Unuk ini, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga istrinya mengaminkan doa suaminya Adam agar Allah menghentikan kekejian kerusakan Unuk bintu Adam ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada Unuk ini asadan a'zam minal fil, sebuah singa yang sangat besar, melebihi tubuh daripada gajah. Fahajama 'alaiha, maka singa itu pun menyerang si Unuk bintu Adam ini. Faqatalah, kemudian singa itu membunuhnya. Wa mazzaqa a'dha'aha, menyobek-nyobek, merusak seluruh badannya. Wa arwaha, dan juga ruhnya si Unuk ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun putranya hasil daripada zina namanya Uwaj ibn Unuk. Uwaj ibn Unuk ini akhirnya tumbuh dewasa, tetapi memiliki keanehan tubuh yang melebihi Adam alaihi salatu wassalam, kakeknya. Adam ini tinggi badannya 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta itu 30 meter, dan lebarnya hanya 7 hasta. Tapi Uwaj ini berbeda, melebihi kakeknya Adam. Panjangnya memiliki 23.000 hasta. Anda bisa bayangkan 23.000 hasta. Berapa itu meter panjangnya? Berarti panjangnya itu 12.000 meter lebih. Bisa sampai ke awan tuh. Lebarnya 330 hasta. Panjangnya 23.000 hasta dan lebarnya 333 hasta. Dan usianya 300 ataupun 3.600 tahun. Dan hidup di 3 kurun kenabian, Adam, Nuh, sampai di zaman Musa alaihi salatu wassalam. Dan diberikan kekuatan. Jadi dia kalau berburu ke laut, dia menangkap ikan dengan tangannya,
ada ikan besar, ikan paus atau mungkin yang semacamnya, diambil dengan tangan kanannya, kemudian tinggal didekatkan dengan matahari, kemudian matang dimakan. Saking besarnya raksasanya ini, makhluk ini, Uwaj ibn Unuk ini. Jadi ngambil ikan di laut, tinggal ngambil, kemudian diangkat ke matahari, kemudian dipanggang begitu saja, kemudian dimakan. Subhanallah. Dan apabila dia hendak minum, dia cari awan yang menampung air hujan, dia ambil air itu di awan itu, kemudian diminumnya, karena tinggi. Dan dia lebih jahat dibandingkan ibundanya Unuk. Dia membawa kerusakan dengan kekuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah meninggal dunia, kemudian dia pun hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi tufan, banjir yang sangat besar, maka dia pun meminta kepada Nuh untuk naik di perahunya. Tapi Nuh mengatakan, alam u'mar bika ya la'in, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu wahai orang yang terlaknat? Lah ketika itu air tufan tidak sampai menenggelamkan anak daripada inak atau cucu Nabi Adam ini, tetapi hanya sampai lututnya. Bayangkan saking tingginya, saking raksasanya, semua manusia tenggelam, semua gunung tenggelam. Jadi tufan itu hanya sampai lutut si Uwaj ibn Unuk ini. Akhirnya diselamatkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hendak mengambil kayu untuk perahunya dan tidak sanggup diangkatnya, dia meminta kepada Uwaj ibn Unuk untuk mengangkatnya. Dan dia pun hidup sampai di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membebaskan Bani Israel sampai di Palestina, kemudian masuklah negeri Ariha. Lah Ariha ini tempat si Uwaj ibn Unuk ini tinggal di situ dan memimpin negeri itu. Ketika Musa mengutus pasukan ke negeri Ariha itu, maka Musa alaihi salatu wassalam setelah mengutus itu, pasukan ini tertawan oleh tentara Uwaj ibn Unuk ini sampai diikat. Ketika istrinya, ketika Uwaj hendak membunuhnya, istrinya mengatakan, jangan, bebaskan saja, kembalikan dia ke pasukan si Musa itu, boleh jadi dia akan menceritakan kekuatan kita dan mereka takut. Akhirnya kemudian mereka menceritakan kepada Musa, dan Musa mengingatkan mereka agar jangan cerita kepada Bani Israel. Tapi karena mereka pengkhianat, mereka cerita juga kepada yang lainnya, sehingga seluruh Bani Israel dan pasukan yang hendak menyerang itu ketakutan. Dari sini kemudian mereka mengatakan perkataan yang masyhur bahkan dicatat dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kalau engkau hendak perang sana, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk-duduk di sini. Buat apa kami harus menghadapi raksasa itu? Maka akhirnya kemudian mereka pun ditimpa azab karena tidak mau perang. Maka mereka pun akhirnya tidak bisa keluar dari negeri itu, dan negeri itu disebut Ardut Tih, negeri linglung, sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun lewat, maka kelinglungan itu pergi, sudah tidak linglung lagi. Maka Musa memimpin untuk menyerang kaum ini yang ada Uwaj ibn Unuk ini. Akhirnya kemudian tentaranya berhadapan dengan tentara Uwaj, karena Uwaj ini seorang raksasa besar. Dia pun akhirnya mencari batu yang sangat besar, cukup untuk menimpakan kepada pasukan Musa. Tetapi Allah kirim burung yang sangat besar, ada yang mengatakan hudhud, kemudian dilemparnya oleh burung ini leher si Unuk ini, leher si Uwaj ibn Unuk ini. Akhirnya batu itu pun jatuh
Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian memukulkan dengan tongkatnya mata kaki daripada Uwaj ini, akhirnya tumbang. Kemudian dengan tongkat inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam membunuh Uwaj ibn Unuk bintu Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, begitulah kisahnya. Kisahnya cukup aneh. Di antara kita baru mendengarnya. Namun, apakah kisah ini sebuah fakta ataukah khurafat? Kalau seandainya ini sebuah khurafat, kenapa pula kemudian para ahli tafsir sebagian mereka menyebutkan kisah-kisah yang berkenaan dengan Uwaj ibn Unuk ini? Sebut saja para ahli tafsir yang menyebutkannya. Di antara mereka adalah Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, menyebutkan tentang kisah Uwaj ibn Unuk ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau memang ini sebuah fakta, dan yang lainnya selain mereka ya, bahkan bukan hanya Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi saja, tetapi juga banyak para ulama menukilkan kisah ini, seperti kisah yang dikeluarkan oleh beberapa ahli tafsir, menukilkan perkataan Abdullah bin Umar dan juga menukilkan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, kemudian menyebutkan kisah tentang Uwaj ibn Unuk ini. Tapi kalau ini memang sebuah khurafat, memang kisahnya terkenal menyelisihi nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau fakta, kenapa menyelisihi? Ya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau khurafat, kenapa pula dicatat oleh ahli tafsir? Tapi kisah ini dekat dengan khurafat dibandingkan dengan fakta, karena jelas menyelisihi Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa qala Nuhun Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Berkata Nuh, ya Rabb, jangan kau tinggalkan di atas permukaan bumi ini orang kafir, melainkan kau musnahkan, kau hancurkan. Dan Allah mengatakan, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul bakin. Kami selamatkan bersama Nuh di dalam perahu itu, dan kami tenggelamkan yang lainnya. Artinya yang selamat itu hanya keluarga Nuh. Kenapa pula kemudian Uwaj ibn Unuk ini selamat sampai hidup di zaman Nabi Musa, menyelisih Al-Quran? Bukankah dia termasuk orang kafir dan tidak beriman, dan Allah mengatakan la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Tidak ada orang kafir yang selamat. Kenapa pula dia selamat? Menyelisih Quran dan menyelisih Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tinggi Nabi Adam itu sittuna dira'an, 60 hasta. Summa lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian setelah Adam ini manusia akan berkurang ketinggiannya sampai pendek dan sampai seperti kita, mulai dari postur sampai usia semakin pendek. Kenapa pula kemudian Uwaj lebih tinggi dibandingkan Adam? Bahkan yang lebih mengherankan, tingginya hampir sampai selangit. Ya, sampai dikisahkan tadi tingginya itu sampai 23.000 dhira hasta, dan lebarnya 333 hasta, dan usianya panjang sekali sampai 300 ataupun 3.600 tahun, sampai hidup di kurun 3 nabi, mulai Adam, Nuh sampai Musa, mustahil. Ya, makanya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari tentang riwayat-riwayat soal Uwaj ibn Unuk dan juga Unuk ini. Apa kata Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan? Qisasun laisa yu'tamadu alaihi tarakahu ghairu wahid. Kisah ini tidak ada pegangan sama sekali, bahkan banyak ulama yang meninggalkannya.
Imam Ahmad mengatakan, kana yakdzib ala Wahb bin Munabbih. Orang yang menceritakan kisah ini telah berdusta atas nama Wahab ibn Munabbih. Imam Bukhari mengatakan zahibul hadis, hadisnya tidak jelas. Ibnu Hibban mengatakan yada'ul hadis ala abihi wa ala ghairihi. Yang meriwayatkan hadis ini telah memalsukan hadis Nabi SAW terhadap bapaknya dan yang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Lisan, naqala Ibnu Abi Hatim an Ismail ibn Abdul Karim qala mata Idris wa Abdul Mun'im Radi'. Ada yang mengatakan bahwa yang karena yang menceritakanlah Abdul Mun'im ini, dia mengatakan dari Idris sudah mati, sementara Abdul Mun'im masih menyusi bagaimana dia bisa mendapat kisah dari Idris. Ini terputus sanadnya. Kemudian Ibnu Ma'in mengatakan kadzabul khabis. Yang meriwayatkan hadis ini seorang pendusta yang buruk. Al-Falas mengatakan matruk. Abu Zur'ah mengatakan wahil hadis, hadisnya sangat lemah sekali. Al-Hakim mengatakan zahibul hadis. Kemudian juga Ibnul Madini dan Nasa'i mengatakan laisa bithiqatin. Orang yang meriwayatkan tidak terpercaya. Dan banyak lagi para ulama yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat soal wajiban unuk ini riwayat yang tidak benar. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan wa minal umur allati yu'rab biha kaunul hadithi maudu'an an yakunal hadithu mimma taqumus syawahidus sahihatu ala butlanihi ka hadisi Waj ibn Unuk at-Tawil alladhi qasada wadi'uhu ta'na fi akhbaril anbiya. Kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk perkara-perkara yang dikenal tentang keberadaan hadis itu palsu, seperti hadis yang tidak bisa tegak syawahid yang sahih atas kebatilannya, seperti hadis Waj ibn Unuk yang sangat panjang, yang dimaksudkan oleh pembuatnya, pemalsunya adalah mencela kabar para nabi. Mustahil. Dari mana mendengar kabar para nabi? Contohnya tinggi badannya dan lebar badannya. Ini mencela para nabi. Kemudian juga mencela Al-Quran, yang Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang selamat itu adalah dari keturunan Nuh, yang tersisa keluarganya dari keluarganya. Sementara Waj ini bukan keluarga Nuh, dia anak daripada Unuk putri Adam alaihi salatu wassalam. Dan banyak lagi keanehan-keanehan kisah ini, walaupun oleh sebagian ahli tafsir dicantumkan, tapi ini bagian daripada kisah Israiliyat. Oleh karena itulah tidak pantas kemudian seorang muslim menyandarkan kisah ini kecuali dijelaskan tentang kedudukannya. Saya hanya ingin menjelaskan kisah Waj ibn Unuk ini. Dikhawatirkan di antara anda membaca medsos, kemudian diceritakan kepada orang tanpa mengetahui kisah ini benar, sahih ataukah tidak. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dianggap bapak manusia kedua karena manusia seluruhnya, termasuk kita yang hadir di sini, adalah semuanya keturunan putra Nuh alaihi salatu wassalam. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang ada dalam kapal tersebut, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang luar biasa kepada anak turunannya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan generasi baik kepada Syam, Ham ataupun Yafis, dan ketika itu mereka berada di atas tauhid. Tetapi kemudian setelah keturunan Nuh alaihi salatu wassalam semakin banyak dan waktu pun semakin berjalan, maka mereka kembali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang satu kaum dari keturunan Iram yang sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam, di mana kaum ini Allah tidak pernah ciptakan sebelumnya. Bagaimana kekuatannya,
kehebatannya belum pernah Allah ciptakan kecuali kaum ini saja. Dan itu tadi dikutip oleh imam kita dalam salat subuh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan ataupun berbuat sesuatu kepada kaum Ad, di mana Ad adalah keturunan Iram, dan kaum ini lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah Allah ciptakan seperti kaum ini kepada manusia, baik sebelum atau sesudahnya. Luar biasa Allah berikan kekuatan kepada mereka. Di antara kekuatan mereka yang ditunjukkan dalam Al-Quran adalah mereka mampu membuat rumah-rumah di atas gunung. Gunung batu itu digali oleh mereka, diukir, dilobangi, jadi rumah. Sebenarnya tidak ada faedahnya, tetapi mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka yang belum ada sebelumnya. Dari setelah mereka sombong dan mereka menyembah berhala. Lah kaum Ad ini diutus kepada mereka seorang rasul namanya Hud, dan Hud itu nabi pertama dari nabi-nabi Arab, karena seluruh nabi selain Arab itu banyak, tapi nabi-nabi Arab cuma 4 saja. Dimulai daripada Hud, kemudian setelah Hud nanti kita kisahkan kisah Nabi Saleh, kemudian setelah Saleh kita kisahkan Syuaib, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut nabi-nabi Arab. Selainnya bukan Arab. Kebanyakan mereka nabi itu dari Bani Israel, keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Tetapi nabi-nabi Arab ini hanya 4 ini saja, karena mereka diutus di Arab. Dan kaum Ad itu letaknya di antara Oman dan Hadral Maut. Itu disebut Ad. Di situ ada kaum Ad dulu, kaum Iram. Itulah disebut Arab pertama. Tapi Arab ini telah musnah. Yang ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Baru kemudian dari Samud ini banyaklah kemudian kabilah-kabilah Arab, sampai kepada masa Ismail ada satu kabilah namanya Jurhum. Ismail menikah dengan kabilah Jurhum dari keturunan Samud. Kemudian dari Jurhum ini beranak pinak, berkabilah-kabilah sampai ke bawah, sampai akhirnya lahirlah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka pada subuh ini kita akan kisahkan sedikit tentang kisah Nabi Hud. Bagaimana kisahnya? Hud kalau dilihat daripada nasab kepada Nuh, dia adalah cucu Nuh yang keempat. Jadi Nuh punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, lah Hud ini yang keempat dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya dia generasi keempat dari Nuh. Dan subhanallah, sebenarnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nuh dan pengikutnya yang sedikit itu kemudian beranak pinak setelahnya, generasi kedua, ketiga, mereka masih mentauhidkan Allah, karena mereka masih mendapatkan cerita bapak-bapak mereka bagaimana Allah mengirim azab kepada kaum Nuh. Tapi syaitan ini sekali lagi cerdas, ikhwan. Dia menggoda Bani Adam itu khutuat, selangkah demi selangkah. Akhirnya kemudian ketika generasi berlalu sampai 3 generasi, mulailah syaitan kembali menguasai kaumnya Nuh. Setelahnya kaumnya anak-anaknya Nuh alaihi salatu wassalam, sampai kepada kaum yang disebut dengan Ad. Disinilah kemudian mereka kembali menyembah berhala, menyembah patung, tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-123 dan 127. Dari 123 sampai 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat 'adun al-mursalin." Telah mendustakan kaum 'Ad terhadap para rasul. Coba perhatikan nas Al-Qur'an di sini. Rasul yang diutus kepada kaum 'Ad itu cuma satu, Hud namanya. Tapi bahasa Al-Quran menggunakan kalimat jama', telah mendustakan kaum 'Ad para rasul. Pada rasulnya cuma satu. Kenapa jadi para rasul di sini? Kan tidak banyak rasul yang dikirim kepada kaum 'Ad, hanya satu saja kaum Hud. Bahasa Al-Quran ketika mengatakan bahwa kaum 'Ad telah mendustakan para rasul, karena siapapun di antara manusia yang mendustakan satu utusan Allah, berarti dia telah mendustakan seluruh utusan Allah. Sama dengan bahasa, siapa yang mendustakan satu ayat dalam Al-Quran, berarti sama dengan mendustakan seluruh Al-Quran. Itulah bahasa Quran seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, "Idz qala lahum akhuhum." Ketika Nabi mereka Hud berkata kepada kaumnya 'Ad, "Ala tattaqun?" Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? "Inni lakum rasulun amin." Saya ini hanya sekedar utusan Allah yang menyampaikan amanah Allah. Itu saja. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah dan taati perintahku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak minta upah kepada kalian, karena saya hanya meminta upah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi, ikhwan, mereka mendakwahkan dakwah tauhid, termasuk Hud alaihi salatu wassalam. Tapi lihat jawabannya, jawaban kaum Hud yang disebutkan dalam surah Hud itu sendiri, sampai diabadikan namanya, ya, seperti Nuh dijadikan nama surat, Hud juga dijadikan nama surat dalam Al-Quran, karena dia nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Masalahnya, kalau Nuh disebutkan nama surat karena dia rasul pertama, supaya orang tahu kenapa Nuh dijadikan nama surat, sementara banyak rasul dan nabi tidak dijadikan nama surat. Karena Nuh itu rasul pertama, sebagaimana Hud adalah nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Ma'asyiral muslimin, mereka mengatakan dalam surah Hud, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Lihat, mereka mengatakan, wahai Hud, apa yang kau datangkan kepada kami ini, kami tidak melihat ada bukti bahwa engkau seorang rasul, seorang nabi. Bahkan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara ucapan, dan kami tidak akan beriman selamanya. Nih penyimpangannya di sini. Pertama, tidak percaya dengan utusan Allah. Yang kedua, tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak mau beriman kepada apapun yang dibawa seorang rasul kepada mereka. Inad, ikhwan, takabur, sombong. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan, inna qula illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Sesungguhnya yang kami katakan, wahai Hud, kecuali engkau akan mengalami kesialan dari ucapanmu yang datang dari Tuhan-Tuhan kami. Yakin dia dengan Tuhannya tuh,
Ya kan? Sangat yakin kalau engkau terus menyuruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, hati-hati ucapanmu, kau akan kewalat, bahasanya seperti itu. Tuhan-Tuhan kami bisa membuat engkau celaka. Rupanya pemahaman tatoyur itu sudah ada sejak zaman Hud sampai hari ini. Ya kan? Pemahaman tatoyur artinya menganggap sial atau menganggap sesuatu itu mendatangkan manfaat karena sebuah benda. Mereka menganggap seperti itu. Di zaman Nabi SAW tatoyur ada. Jadi orang-orang jahiliyah itu, kalau mereka dagang, kalau nggak ke arah Yaman kemana? Ke Syam. Rihlatas sita'i was saif. Ke Yaman dan ke Syam. Jadi kalau mereka hendak menuju Syam, maka mereka akan mengambil burung merpati, kemudian diterbangkan. Kalau terbangnya ke arah yang hendak dituju untuk berniaga, berangkat dia. Kenapa? Karena dianggap bahwa burung itu membawa keberuntungan. Tapi kalau dia berangkat ke Yaman, tahu-tahu terbangnya malah ke Syam, nggak jadi itu. Kenapa? Ini tidak hoki ini. Di zaman Rasul, di zaman jahiliyah pakai burung. Tapi di zaman sekarang berkembang. Bukan pakai burung saja ya, pakai ikan lohan, pakai burung perkutut, ya kan? Pakai burung beo tengah malam, burung hantu, macam-macam burung. Nah ini kan masalah ya kawan. Bukan hanya burung, bukan hanya ikannya, sampai ke angka ada yang sial. Angka berapa tuh? Angka 13. Angka sial katanya. Coba bayangkan, angka disial-sialkan. Angka kan nggak salah ya kan? Dan kalau tidak ada 13-nya kan nggak lengkap angka itu. Mana pula kan gitu. Lah ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini berkembang tatoyur itu memang berkembang seperti itu sampai hari ini. Ada yang tatoyur dengan suara, ada yang tatoyur dengan mimpi, ada yang tatoyur dengan yang didengar, ada yang tatoyur dengan benda, kan begitu sekarang ini. Tatoyur banyak. Sampai ada orang zaman dulu tuh ya, kalau tangan kiri kesemutan, mau dapat apa tuh katanya? Mau dapat duit ya. Kalau tangan kanan yang kesemutan dikejar debt collector katanya. Jadi sampai seperti itu ya. Subhanallah. Dulu tidak boleh anak gadis katanya kalau makan di depan pintu nanti nggak laku gitu kan. Macam-macam tatoyur. Ada orang melahirkan, kemudian ari-arinya harus dikubur, kemudian dikasih lampu, kemudian dikasih payung, takut kehujanan. Kalau asal buang, itu katanya akan gentayangan, ganggu adeknya. Coba, adeknya pula deh. Hari-hari disebut adeknya kan? Di mana akalnya? Lah ini di zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itulah akidah mereka, menganggap bahwa patung itu membawa sial. Hati-hati kamu ya, bahasa kita. Jangan coba-coba mencela Tuhan kami, nanti Tuhan kami akan menimpakan keburukan kepada Anda. Tetapi apa jawaban Nabi Hud? Qala inni ushhidullaha, saya bersaksi kepada Allah, washhadu, dan saksikan oleh kalian, anni bari'un mimma tusyrikun, saya berlepas diri dari apapun yang kalian sekutukan. Dan inilah makna Islam. Bagian makna Islam itu apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Bukan hanya kesyirikannya saja, pelakunya pun antum harus jauhi. Pamannya antum punya tetangga dukun, jelas lah kan? Selain dukun bayi ya jelas pakai jinnya. Jangankan dukun-dukun, tukang urut itu kadang-kadang begitu. Sebelum ngurut apa yang dibaca, ya kan? Bentar Ustadz doa dulu katanya, tapi nggak mau dibunyiin doanya. Was-was gitu. Ah sudah diurut.
Sampai saya pernah punya pengalaman, ada tamu dari Singapura, kemudian nggak salah Abu Syifa nih yang undang tukang urutnya. Jadi ceritalah ini kawan-kawan tamu ini, katanya kalau ingin hilang pegal-pegalnya, saya bisa pindahkan penyakit abang ke ayam, katanya. La ilah. Adalah yang kayak gini. Ini kan sampai tukang urut loh, sampai seperti itu. Dia bukan dukun, tukang urut. Nah, makanya di sini ikhwafil muliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Nabi Hud alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita makna Islam. Bagian mana Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Antum harus tinggalkan. Dari sini ikhwafil muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah tauhid itu adalah dakwah yang utama dan pertama, karena itulah misi para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Ad ini? Kaum Ad itu terus menentang. Akhirnya waktu apa yang Hud alaihi salatu wassalam katakan kepada mereka, bahwa kalau mereka tidak beriman, maka tunggu adab Allah akan sampai kepada kalian. Tapi mereka tidak percaya. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala memukodimahi, memulai adabnya dengan apa? Dengan cara paceklik 3 tahun. Sementara kaum Ad itu penghasilan mereka dari pertanian. Coba bayangkan kalau seandainya orang di pinggir laut nelayan gitu kan nggak mungkin ada cerita laut surut. Ada laut surut sampai ke tanah? Nggak ada kan itu. Artinya kalau yang di pinggir laut itu paling mungkin musibahnya ombak atau yang lain gitu kan. Lah kalau petani, air. Kalau petani itu. Makanya ikhwafin muliakan Allah Azza wa Jal, ketika kemudian sebuah pertanian tidak dialiri air, pasti masalah. Apalagi 3 tahun. Bayangkan saya, kita nggak hujan 3 bulan saja susah. 3 tahun nggak hujan, ya kering kelontang lah. Akhirnya sudah mulai kelaparan, binatang pada mati, mereka sendiri sudah sebagian mereka mati gitu. Maka mereka, sementara Hud ini sudah meninggalkan kaum Ad, karena tidak mau lagi berdakwah kepada mereka. Safar Hud ini kemana? Ke Mekah ya, karena dia di Hadraul Maut. Ad itu antara Hadraul Maut dan Oman, dan sekarang satu-satunya jalur yang paling aman di Yaman itu lewat Oman. Karena Son'a sudah dikuasai orang-orang Houthi, orang-orang Syiah. Jadi kalau orang ke Yaman lewat jalur Oman. Makanya orang-orang Hadraul Maut dekat ke Oman. Dari situlah kaum Ad. Lah Hud sudah pergi tuh. Ketika azab Allah mau datang, Hud pergi. Membawa kaumnya yang beriman kemana? Ke Mekah. Dan tinggal di Mekah. Lah setelah 3 tahun paceklik, mereka akhirnya kelaparan. Maka 7 orang yang dianggap paling baik dari kaumnya ini berusaha untuk datang ke Mekah. Karena di Mekah itu bagi mereka ada berhala-berhala yang sangat mulia, lebih mulia dibandingkan berhala yang mereka sembah di Yaman. Jadi ada kelasnya juga berhala itu. Ada kelas 1, kelas 2 gitu kan. Perangkat mereka. Sampai di Mekah kemudian mereka meminta kepada patung-patung yang ada di sana supaya dihilangkan. Ini sudah dimatikan masih juga ya. Suara apa ini? Jadi supaya dihilangkan musibah yang ditimpakan kepada mereka. Ketika mereka meminta kepada berhala-berhala mereka, disinilah ada suara dari langit. Seolah-olah suara itu mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, apa yang kalian kehendaki? Maka mereka mengatakan, kami ingin hujan. Kemudian ditawarkan, baik kami akan kirim awan yang berbagai macam warna. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna merah. Mau yang mana kalian? Maka mereka mengatakan, kami ingin awan yang berwarna hitam. Alasannya,
kalau awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan hujannya. Dari sini menunjukkan apa? Allah itu memberikan istidraj dulu, keinginannya dipenuhi dulu. Makanya orang kafir itu, kalau ada orang mengatakan enak kali orang kafir itu, hidupnya senang, nggak pernah ditimpa musibah gitu kan. Kita ini sudah beriman, musibah banyak. Ya. Salahnya di mana ini? Padahal Allah mengatakan, wa kana haqqan alaina nasral mu'minin. Adalah kewajiban Allah menolong orang-orang yang beriman. Rasanya nggak ditolong-tolong saya ini. Padahal sudah beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan menjaga orang-orang yang beriman. Bahkan Allah mengatakan, man 'amila amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka kami akan cukupkan kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat. Ustadz, kami ini sudah beriman, agama kami Islam, tapi nggak pernah dicukup-cukupkan tuh hidupnya. Orang kafir kok enak kali hidupnya. Antum harus paham istilah istidraj. Istidraj itu Allah sengaja membiarkan orang itu di atas kenikmatan sampai kepada waktunya Allah akan azab orang itu. Itu nama istidraj. Begitu juga dukun. Kalau jadi dukun meramal kok benar terus, itu istidraj artinya. Karena tidak semua dukun juga benar ramalannya kan. Mungkin yang benar satu, yang 99 itu dusta. Ini istidraj. Di sini ada pelajaran istidraj. Akhirnya kemudian dikirim, ya sudah kalian pergi ke Yaman. Nanti awan ini akan kukirim kepada kalian. Oh, senang mereka. Senang. Sampai di Yaman, di Ad, mereka kemudian memberitahu bahwa berhala-berhalanya akan mengabulkan permintaan mereka. Datanglah awan, jalan tuh. Semua orang keluar. Coba kan. Semua orang keluar. Mereka tidak tahu bahwa awan hitam itu dikirim oleh Allah untuk mengadab mereka. Mereka sangka awan itu untuk membawa berkah. Keluar semuanya. Tapi ada seorang wanita tua yang paham. Ini gelagatnya beda ini. Ini bukan hujan nampaknya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul kirimkan adabnya. Rupanya awan itu membawa angin. Angin yang sangat dahsyat sekali dan pekikan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan sorsor. Sorsor itu angin di dalamnya ada pekikan yang bisa memutuskan gendang telinga manusia. Jadi dikirim angin yang sangat dingin sekali masuk ke dalam badan, kemudian telinganya hancur. Itu permulaan tuh. Kemudian setelah itu mereka diangkat oleh angin ke langit, nggak turun-turun. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Berapa hari di langit itu? Sab'a layal, 7 hari ngapung di langit. Dan 8 hari. 7 malam, 8 hari diputar-putar sama angin di langit itu. Coba. Bayangkan tuh, diangkat. Tidak ada satu jiwa pun, anak-anak, orang tua, laki-laki ngapung semua ke atas. Kemudian setelah 7 malam 8 hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian timpakan ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma dalam bahasa Quran. A'jazi nakhlin khawiyah. Seperti tunggul kurma. Antum kalau pohon kelapa itu ya dijatuhkan dan jatuhnya lurus, nancap di bumi itu. Ini kepala di bawah, kaki di atas. Kemudian dilesatkan dari langit dan nancap tuh kepalanya di situ. Jadi paku. Lihat ngeri ini adabnya kaum Ad ini. Dan tidak disisakan satu jiwa pun. Makanya Nabi SAW ketika mengisyaratkan orang-orang Khawarij, apa kata Rasul? La in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau kudapati mereka orang-orang Khawarij,
maka kumusnahkan sebagaimana Allah musnahkan kaum Ad. Tidak ada satu jiwa yang disisakan Allah. Hud, ya kan? Maka Hud kemudian selamat dari adab, kemudian diselamatkan kaumnya, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri akibat orang-orang yang kufur dan akibat orang-orang yang beriman.